Bayangkan ini liburan musim panas dan kamu masih kecil. Kamu dan temanmu sedang bermain di hutan dekat lingkunganmu, seperti yang kamu lakukan hampir setiap hari selama istirahat sekolah. Suatu hari, kamu melihat rumah pohon. Itu tidak terlalu tinggi dari tanah dan itu sangat sederhana, dibangun dari dedaunan, rumput, dan potongan kayu. Kamu dan temanmu penasaran, jadi kamu memutuskan untuk memeriksanya. Setelah menyelidiki, kamu menemukan seorang anak di sana. Dia bilang namanya Billy, dan ini rumah pohonnya. Kamu tidak mengenalinya dari sekolah, tapi kamu pikir dia pasti orang baru di kota. Dia bertanya, apakah dia bisa bergabung dengan grupmu dan kamu ingin bersikap baik pada anak baru. Kamu katakan padanya, oke, kamu menghabiskan sisa hari bermain dengannya. Permainan petak umpet, tag, dan penjelajah merah sampai tiba waktunya bagi semua orang untuk pulang untuk makan malam. Anehnya, Billy sepertinya tidak pergi. Dia hanya tinggal di rumah pohonnya. Selama sisa minggu, bermain dengan Billy dan rumah pohonnya menjadi rutinitas rutin harian. Tapi anehnya, dia tidak pernah datang untuk nongkrong di salah satu rumah dan kamu sepertinya tidak pernah melihatnya di tempat lain selain di hutan. Akan tetapi, suatu hari dia memutuskan untuk mengundang salah satu temanmu, Amy, untuk berkumpul dengannya di rumah pohon sendirian. Kamu tidak memikirkannya, tapi setelah itu kamu tidak akan pernah melihat Billy lagi. Hanya beberapa minggu sebelum kamu dan temanmu melihat Amy lagi, dan ketika kamu melihatnya, dia tampak menghilang entah bagaimana. Dia sepertinya menghabiskan banyak waktu di rumah pohon itu. Billy telah menghilang, tapi kamu dan Amy serta anak-anak lainnya terus bertemu untuk bermain bersama di hutan. Suatu hari, Amy menarikmu ke samping. Dia ingin kamu datang menemuinya besok di rumah pohon sendirian. Ini biasanya bagaimana serangan SCP-974 dimulai, dengan seorang anak baru yang misterius mengundang sekelompok teman untuk nongkrong di rumah pohonnya yang dibuat dengan kasar. Tapi seperti yang bisa kamu duga, anak ini bukanlah anak kecil. Dia adalah SCP-974, monster karnivora yang hanya terlihat seperti anak manusia. Dia dapat hidup dari hewan hutan kecil, tapi mangsa yang disukai adalah anak-anak berusia antara 6 dan 12 tahun. Dengan menggunakan frasa, kamu adalah apa yang kamu makan ke tingkat berikutnya. Entitas akan menempatkan dirinya sendiri di area dengan jumlah pohon yang cukup, di dekat populasi anak-anak yang layak. Dia kemudian akan membangun rumah pohon untuk dijadikan sarangnya dan mulai berteman dengan kelompok yang terdiri antara 2 dan 5 anak. Makhluk itu akan terlibat dalam permainan outdoor normal dan mengizinkan teman barunya untuk datang dan pergi sesuka mereka, membangun kepercayaan dari teman bermain barunya. Tapi kemudian setelah sekitar 1 minggu, dia akan memilih korbannya. SCP-974 akan memilih salah satu anggota grup dan mengundang mereka ke rumah pohon sendirian. Apakah mereka menerima atau menolak undangan itu tidak relevan, karena ini adalah titik di mana SCP-974 akan menyerang, menundukkan, dan kemudian melahap anak itu. Setelah melakukannya, makhluk itu akan menghilang dari area tersebut, berada dalam keadaan hibernasi selama kira-kira 12 hari. Selama waktu itu, dia mengalami masa metamorfosis, berubah dari siapapun yang terlihat sebelumnya menjadi persis seperti anak yang baru saja dimakan. SCP-974 akan melanjutkan siklus pemilihan dan menangkap mangsa ini sampai tidak ada anak yang tersisa di daerah sekitarnya. Meskipun awalnya ramah untuk anak-anak, SCP-974 memiliki ketakutan yang kuat terhadap manusia yang lebih tua. Kehadiran seseorang yang lebih tua dari 13 tahun sudah cukup untuk memicu respon dari makhluk itu, dan dia akan melarikan diri jika melihat ada orang dewasa yang datang. Saat melarikan diri bukanlah pilihan, SCP-974 akan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Terlepas dari penampilannya, SCP-974 jauh lebih kuat, lebih cepat, dan lebih tahan terhadap kerusakan daripada anak-anak, dan telah diketahui benar-benar mengoyak orang dewasa dalam situasi di mana dia merasa terancam dan terpojok. SCP-974 tampaknya tidak terpengaruh oleh peluru atau senjata yang menyerang, dan satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk mengalahkannya tampaknya adalah dengan api. Ketika dia ditemukan di alam liar, protokol dasar SCP yang normal adalah mencoba menangkap makhluk itu. Tapi, jika kekuatan mematikan diperlukan, agen akan membakar sarang makhluk itu dan sebagian area sekitarnya sampai dia dipastikan mati sebelum menutupi kerusakan akibat kebakaran hutan yang biasa terjadi. Organisasi SCP mampu menangkap satu perwujudan SCP-974 dan menempatkannya di penahanan, berharap memiliki satu di penangkaran yang akan memberikan wawasan tentang asal-usul makhluk itu. Dia ditempatkan di kandang berhutan ringan di penangkaran Zoological lokasi 16, di mana dia segera mulai membangun beberapa sarang rumah pohon dari tanaman yang ditemukan. Awalnya, penahanan SCP-974 melibatkan pengorbanan manusia hidup sebagai mangsa. Setiap 3 bulan sekali, 4 anak akan dibawa masuk sesuai dengan protokol 12. Anak-anak akan diberi kamar di barak dan didorong untuk menjelajahi kandang dan bermain dengan SCP-974. Jika 974 tidak memilih korban dalam 5 hari, kelompok anak-anak tersebut akan diusir dan kelompok baru akan diperkenalkan.
Sistem ini bekerja selama beberapa tahun, tapi seperti yang kamu duga, komite etik memiliki masalah dengan praktik menyerahkan anak-anak yang masih hidup ke anomali yang mematikan. Sekarang, mulai 1 Januari 2015, tim di penangkaran Zoological Lokasi 16 tidak lagi dapat menggunakan protokol 12 untuk mendapatkan korban. Upaya untuk menggunakan SCP lain, SCP-1680, kumpulan klon anak laki-laki berusia 8 tahun yang hilang, gagal karena SCP-974 menolak untuk memakannya. Prosedurnya kemudian diubah untuk hanya mengizinkan hewan kecil dimasukkan ke dalam kandang sebagai mangsa. Meskipun ini mungkin tampak seperti ide bagus yang akan menghentikan SCP-974 dari membunuh lebih banyak anak, seperti banyak perubahan yang tampaknya baik pada prosedur penahanan di organisasi, langkah yang bermaksud baik ini pada akhirnya akan memiliki konsekuensi yang mematikan. SCP-974 pada awalnya tampak berperilaku normal meskipun tidak diberi makanan favoritnya. Tapi pada 16 Agustus 2015, saat pembersihan mingguan di kandang, tim patroli menemukan bahwa 974 telah menghancurkan semua rumah pohon yang dibangunnya pada waktu penahanan. SCP itu sendiri juga tidak bisa ditemukan. Namun ada sesuatu yang baru di kandang itu, sebuah oval kecil dari tanah yang rusak. Sebuah tim geologi dipanggil dan melalui radar penembus tanah ditemukan bahwa ada sosok humanoid terkubur di sana, meringkuk dalam posisi janin. Ini tidak mungkin SCP-974 bukan? Sosok itu terlalu panjang dan kurus untuk menjadi sesuatu yang menyerupai anak manusia. Tapi itu pasti SCP-974. Itu satu-satunya makhluk hidup di kandang. Para ilmuwan tertarik dan mereka berteori bahwa SCP mungkin telah memasuki tahap kehidupan baru. Pembedaan lebih lanjut dilakukan selama 10 hari berikutnya. Selama itu, posisi makhluk itu tidak pernah beranjak dari posisinya. Meski terus tumbuh, sepertinya dia menyerap nutrisi dari tanah di sekitarnya. Tim memutuskan untuk menggali makhluk itu untuk memeriksanya. Ketika mereka menggalinya, mereka menemukan bahwa SCP-974 telah terbentang. Sekarang berukuran panjang 220 cm dan beratnya hanya 37,4 kg. Dia tidak memiliki ciri atau lubang apapun pada tubuhnya, dan kulitnya yang sekarang pucat putih ditutupi oleh sejenis lendir lengket yang ketika diperiksa ternyata mengandung enzim yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Makhluk itu masih hidup tapi nyaris tidak. Dia tidak bernafas dan detak jantungnya sangat lambat, hampir sampai tidak terdeteksi. SCP-974 diperiksa selama 4 minggu tambahan, lalu dia mati dan dikirim untuk diseksi. Beberapa ilmuwan dan peneliti di Zoological Lokasi 16 kecewa mendengar kematian 974. Betapapun kejam dan liarnya makhluk itu, mereka telah mengembangkan kesukaan tertentu padanya dan banyak rumah pohon kecilnya. Untungnya, ini tidak terlalu lama sampai spesimen baru diperoleh. Pada 16 Oktober 2016, sekelompok lebih kurang dari 7 unit SCP-974 ditemukan di dekat kota besar Amerika. Tim penahanan terpaksa membunuh 6 dari anomali dalam upaya untuk menangkap mereka, tapi 1 selamat dan dibawa ke Zoologi Lokasi 16. Seperti yang diamanatkan, area tersebut dibakar dan kontra intelijen organisasi menyebarkan cerita karangan tentang kebakaran hutan yang disebabkan oleh api unggun yang tidak dipadamkan dengan benar. SCP-974 yang baru, seperti yang dulu, ditempatkan di kandang dan tidak diberi mangsa manusia. Juga seperti yang pertama, 974 ini terkubur sendiri setelah tidak mendapat makanan kesukaannya selama beberapa bulan. Keputusan dibuat untuk meninggalkan SCP di bawah tanah lebih lama daripada yang pertama, untuk melihat seperti apa jadinya jika tahap perkembangan ini tidak terganggu. Pada 25 Januari 2017, makhluk itu akhirnya menggali dirinya sendiri hingga keluar dari bumi. Sekarang disebut SCP-974-A. Dia jauh lebih agresif daripada 974 sebelumnya. Segera setelah bebas dari debu, dia langsung menuju stasiun pemantau terdekat. Dia merobek atap dan mengoyak 6 anggota tim yang ditempatkan di sana hingga hancur hanya dalam 90 detik. Ketika tim tanggapan tiba 15 menit kemudian, hanya 12% sisa-sisa manusia yang dapat ditemukan. Tapi anehnya, pada awalnya tampak salah satu tim telah diselamatkan. Georgia Stone, salah satu tim pemantau, mengalami luka berat namun ternyata dalam kondisi stabil. Karena bingung, dia mendekati tim tanggapan, memohon bantuan dan mendesak mereka untuk membawanya keluar dari kandang. Tapi tim tersebut skeptis. Mereka tahu bahwa SCP-974 dapat menjadi persis seperti anak yang dikonsumsinya, sehingga SCP-974-A yang sudah dewasa mungkin dapat meniru orang dewasa. Mereka mengajukan pertanyaan kepada Georgia untuk mengonfirmasi identitasnya, tapi dia tidak dapat menjawabnya. Setelah ketahuan, SCP-974 masih meniru Georgia menyerang tim tanggap. Mereka telah dipersenjatai dengan penyembur api, tapi sayangnya di atas ketahanannya terhadap kerusakan, bentuk dewasa 974 tampaknya tidak takut atau dilukai oleh api. Tim tersebut bingung bagaimana cara membunuh makhluk ini atau bahkan menelukannya cukup lama untuk keluar dengan selamat. SCP-974-A mengoyak anggota tim seolah-olah mereka terbuat dari kertas. Berpikir cepat, salah satu anggota tim tanggapan, seorang penjaga bernama Emilio, mengeluarkan salah satu granat tangan dari organisasi yang standar. Ketika SCP-974
SMA mendatanginya, dia menarik pin dan memegang granat, mendorong lengannya ke mulut makhluk itu yang terbuka. Sementara ledakan itu menghancurkan lengan Emilio, itu bahkan tidak merusak kulit SCP-974-A. Namun, hal itu mengakibatkan kerusakan serius pada organ dalamnya yang akhirnya membunuhnya. Setelah kematiannya, otopsi dilakukan mengungkapkan cukup banyak tentang makhluk itu sehingga dokumen baru metode pemusnahannya efektif dapat dibuat. Setelah kejadian ini, protokol untuk penahanan SCP-974 dirombak total. Setiap SCP-974-A yang terlihat di alam liar harus dibunuh secepat mungkin. Lebih meresahkan lagi, komite etika membatalkan keputusan mereka sebelumnya dan setiap dari 974 yang dibawa ke penahanan harus diberi mangsa manusia lagi. Membiarkan SCP-974 membunuh anak-anak mungkin bukan cara yang sangat manusiawi untuk menjaganya tetap terkurung, tapi mengingat betapa lebih agresif dan sulitnya membunuh bentuk dewasa SCP ini, opsi apapun yang menghentikan metamorfosis makhluk itu terjadi kemungkinan merupakan pilihan terbaik untuk jangka panjang. Jadi ingat, jika kamu pernah keluar di hutan dan melihat rumah pohon yang dibangun dengan kasar, mungkin berpikir dua kali tentang betapa biasanya hal itu. Mungkin ada sesuatu yang lapar mengintai di dalam. Sekarang tonton playlist kita dan seluruh kisah SCP-5000 Baju Zira untuk kisah epik tentang organisasi yang menjadi buruk dan petualangan seorang manusia untuk menemukan kebenaran.